Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru saja membeli grendel atau handle untuk pintu sekaligus kuncinya, karena takut kalau ada orang keluar masuk kemudian tidak beres. Itu ada beberapa pintu di pastoran itu posisinya sudah rusak, maka ini saya belikan untuk saya pasang. Kunci rapat, tidak ada orang yang bisa masuk lagi karena ketat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Paskah, masih dalam masa Paskah. Injil berbicara tentang para murid yang ketakutan. Mereka ketakutan karena mereka tidak bisa melihat Yesus yang bangkit. Maka mereka berkumpul di satu rumah dan dikunci rapat-rapat, ceklek, supaya orang tidak bisa masuk, karena mereka masih dicari-cari orang-orang. Dicari-cari pengikut Kristus, mau dihancurkan. Orang yang tidak suka kepada Yesus karena penyaliban Yesus, maka para muridnya pun akan ditumpas habis. Mereka mengunci rapat-rapat pintu. Tetapi mereka sudah mulai mendengar bahwa beberapa para murid bertanya-tanya, apa Yesus sudah bangkit? Apakah mereka yang sudah mengalami seperti wanita-wanita itu benar-benar melihat Yesus yang bangkit? Saudara-saudari yang terkasih, dalam ketakutan dengan semua pintu dikunci rapat dengan handle yang baru dibelikan, maka Yesus datang menyapa mereka. Salam damai bagimu, salam bagimu, damai sejahtera. Maka para murid pun kaget. Dari mana masuknya ini orang yang datang ini? Mereka mengira itu hantu, maka mereka takut. Jangan-jangan ini bukan Yesus. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, ini kalau tidak percaya, lihatlah tangan saya, bekas paku pada kaki saya. Dan kalau kamu tidak percaya, kamu sekarang percayalah. Pada saat ditampaki pertama kali, Thomas tidak ada, dan sekarang ini Thomas ada. Maka Yesus pun mengatakan, Thomas, datanglah ke sini. Kalau kamu tidak percaya, cucukkanlah jarimu dalam lambungku, dalam bekas pakuku ini. Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan iman Thomas sungguh mengharukan dan menjadi monumental sampai sekarang. Ya Tuhanku dan Allahku. Saya yakin Thomas begitu melihat, dia tidak akan mencocokkan ujung jarinya ke bekas paku dan bekas tombak Yesus. Karena begitu melihat sudah langsung percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Bahkan sedikit menyesal, ampunilah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Thomas yang kadang sering disebut peragu karena tidak percaya pada cerita kebangkitan teman-temannya. Dan waktu itu pintu dikunci, Yesus pun bisa masuk. Inilah kekuatan kebangkitan yang menumbuhkan segalanya mungkin, yang membuat segalanya mungkin, menumbuhkan optimisme. Saudara-saudari yang terkasih, kembali Yesus berpesan kepada semua, khususnya Thomas atau orang-orang yang seperti Thomas. Thomas, karena kamu melihat, maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Satu pesan yang mendalam. Pesan di mana kita mungkin tidak akan melihat Yesus secara langsung di dunia ini, melihat Tuhan secara langsung di dunia ini. Tetapi kita hanya bisa melihat tapak-tapak Tuhan, bekas-bekas kehadiran Tuhan. Thomas masih diberkati bisa melihat Tuhan yang bangkit, suruh mencucukkan tangannya pada bekas luka-lukanya. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian mendapatkan rahmat untuk merasakan, melihat bekas luka-luka Yesus itu dengan
stigma luka-luka Yesus, seperti Padre Pio atau seorang Romo Fransiskan yang diberi karunia mukjizat, yaitu luka paku pada Yesus, seperti pada Yesus, luka paku di tangan, di kaki, dan luka tombak di lambungnya. Dan ini dirasakan seumur hidupnya oleh Padre Pio, seorang imam yang rendah hati dan suci itu. Tetapi untuk kita semua, mungkin kita hanya bisa melihat tapak-tapak dan jejak-jejak kehadiran Tuhan. Misalnya, di kampung saya ada 2 orang anak yatim piatu. Bapak ibunya meninggal karena sakit komplikasi, dua-duanya itu hampir bersamaan karena hanya selisih jam saja. Kemudian anaknya juga sudah penuh karena ini sakit keturunan. Komplikasi, ada diabetes, ada kolesterol, dan semuanya sudah parah. Yang satu bahkan hanya tiduran saja. Yang kakaknya, yang adiknya yang dengan sakit padahal masih kecil, dia harus mencuci pakaian, harus merawat kakaknya yang lumpuh hanya tiduran saja, dan kemudian juga menyiapkan makanan. Yang menarik adalah banyak orang di kampung itu dijadwal untuk memberi makan pagi, makan siang, makan malam, untuk memberi snack, untuk memberi segala kebutuhan dari 2 anak yatim piatu ini. Bahkan kadang juga membantu membersihkan, mengunjungi dan menguatkan orang yang sakit ini, 2 anak yang yatim piatu dan sakit komplikasi. Sekarang yang satu sudah meninggal dan tinggal 1 lagi. Saudara-saudari yang terkasih, itulah salah satu contoh bekas-bekas atau tapak-tapak kehadiran Tuhan. Ada orang-orang baik yang diutus Tuhan untuk berkarya membantu orang lain yang kesulitan. Kalau kita menghibur orang yang sedang dalam kesepian, di dalam kesedihan, itulah kita membawa tapak-tapak Tuhan, kehadiran Tuhan. Kalau kita bisa memberi makan orang yang kelaparan, itulah kita membawa wajah Tuhan, kehadiran Tuhan, yaitu tapak-tapak Tuhan. Kalau kita bisa memberikan penghiburan bagi orang-orang yang mungkin kematian, saudaranya, yang kemudian juga ditinggalkan anak yang dicintainya, disitulah kita membawa tapak-tapak Tuhan tanpa harus ada kunci-kunci, sekat-sekat ketakutan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak usah kita kunci pintu hati kita. Tidak perlu kita takut untuk menghadapi segala kesulitan hidup. Tetapi kita buka semuanya untuk memberikan penghiburan bagi setiap orang. Seperti sabda Yesus, pergilah, wartakanlah kabar sukacita kebangkitan kepada setiap orang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.